berangkat dari keprihatinan bersama melihat kondisi anak bangsa yang makin dalam tanda kutip carut marut karena dihantam badai intoleransi. Jadi kami merasa punya visi dan misi yang sama untuk bergerak, untuk berbuat sesuatu untuk negeri ini. Begitu. Bahwa sampai saat ini kami bergerak wis nabruk naruk jengkir walik blusuk gak karu-karuan, karena ya tadi seperti kita bicara sama Ki Bagus juga sama Prof juga, kita ini kalau mau bergerak atas nama budaya masih sulit untuk membackup dari kalangan siapapun, pengusaha besar ataupun dari CSR perusahaan, bahkan dari kita sesama pelaku dan pegiat budaya Nusantara saja kadang-kadang masih enggan untuk saling mensupport. Itu sebenarnya salah satu yang melemahkan perjuangan kita. Sedangkan di luaran sana gerakan mereka yang intoleransi makin sangat kuat, pengumpulan dana mereka sangat kuat sehingga kalah besar kita dalam melangkah. Gitu. Nah, dengan BCA tiap tahun kita punya program memberikan penghargaan pada para penulis, dan juga dari Nusantara kita memberikan penghargaan pada orang-orang yang concern pada budaya dan spiritual Nusantara. Tiap tahun kita ada. Nah, tadi saya sama Prof sudah diskusi, ke depan kita berharap lebih kepada banyak orang, bahwa kita akan bisa menggandeng teman-teman dari sini. Nanti mungkin bisa kita saring ada program-program atau gerakan-gerakan apa sih dari teman-teman yang mungkin bisa kita bicarakan, sehingga ke depan siapa tahu kami dari Nusantara kita dan Nusantara Institute dari Prof nanti bisa ikut membantu agar program panjenengan semua ini bisa terlaksana bareng-bareng begitu. Salam kebajikan, salam rahayu, rahayu. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada para sepuh, bini sepuh, termasuk pada seluruh rekan-rekan maupun sedulur yang sudah hadir di acara Sarasehan Budaya ini. Dan memang sangat menarik kalau kami tadi mengamati dari beberapa pembicara terkait dengan wawasan dan pandangan-pandangan kita. Cuma memang kalau saya menganalisa dari judul ini memang berat sebetulnya. Dan jika dibedah tidak cukup waktu yang 2-3 jam. Karena satu, tentang yang mau saya sampaikan disaringkan nanti, masyarakat itu karena akan memahami ketiga judul tersebut, budaya itu seperti apa dasarnya dan teknis pelaksanaannya seperti apa, agama sendiri itu sebetulnya juga bagaimana dasarnya dan pelaksanaannya juga seperti apa, termasuk kepercayaan. Nah, hal ini yang memang ketiga-tiganya tentunya perlu ada semacam pemetaan hingga tidak akan berbenturan nantinya di masyarakat. Kebanyakan masyarakat selalu membentur-benturkan antara budaya dengan agama, nanti agama dengan kepercayaan, kepercayaan kembali lagi pada budaya, dan itu bulat tiga-tiganya ini, tidak ada ketemuan. Dan ini memang praktek fakta nyata di lapangan. Jadi di sini pun kita mungkin juga mengetahui atau mungkin bisa memahami siapa pelaku bunuhnya, konteksnya. Jadi kebiasaan saja seperti ini kita Sarasehan. Ini suatu ketika menjadi kultur budaya, karena menjadi kebiasaan, terus ditradisikan, akhirnya dijadikan adat, menjadi budaya. Itu pemahaman kami. Nah, sedangkan kalau di agama tidak ada, ya memang juga ada. Belakang agama apa saya tidak tahu. Mungkin bisa sedikit singkat, survei singkat yang ada di ruangan ini. Saya tidak akan bertanya tentang apa agamamu, karena itu tidak penting buat saya. Pertanyaan saya adalah apakah di KTP itu tertulis agama apa, itu aja. Supaya lebih gampang. Kalau tanya apa agamamu itu susah. Di KTP yang tertulis Islam ada nggak? Yang tertulis Islam di KTP? Ada, semua Islam. KTP Islam. Saya tahu meskipun tertulis Islam tapi nggak sembahyang udah biasa. Saya udah paham. Nggak sembahyang, nggak ini, termasuk saya sendiri kadang-kadang juga begitu. Yang tertulis Kristen di KTP
Ada nggak yang tertulis Kristen di KTP? Katolik. Oke, Protestan atau Katolik? Protestan atau Katolik? Ada. Oke. Konghucu ada? Tertulis Konghucu? Konghucu, Konfusianisme ada. Oke, Buddha mungkin ada tapi nggak datang. Hinduisme, Hindu ada, Hindu. Oke. Apa namanya, kepercayaan lokal misalnya ada nggak dari kepercayaan lokal tertulis? Sekarang kan sudah boleh Pak menulis aliran, sudah boleh sekarang di KTP. Ada nggak yang entah itu apa namanya, Sabto Dharma misalnya atau apa? Jadi saya berasumsi perkumpulan ini lintas agama. Saya katakan lintas agama, bukan lintas iman. Ini perkataan yang sangat sulit dan membutuhkan diskusi yang panjang, apa itu agama, apa itu iman. Tapi lebih gampang disebut sebagai lintas agama dalam pengertian secara formal, mempraktekkan keragaman agama yang beda, tetapi bisa saja secara iman kita sama. Apa nih? Itu mempercayai terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau apa istilahnya begitu, tetapi dijabarkan dalam bentuk yang berlainan. Hinduisme punya konsep sendiri, Buddhisme, Islam, Katolisisme, Protestantisme dan seterusnya. Tetapi pada dasarnya adalah agama yang jumlahnya ribuan, itu sebetulnya muaranya adalah sama. Bagaimana sesuatu yang supernatural being, yaitu Tuhan itu apa namanya, dijabarkan, ditafsirkan, dipahami secara berbeda-beda oleh kita sebagai makhluk natural being. Nah, karena Tuhan itu sifatnya supernatural, maka tidak bisa dilihat, tidak tampak dengan jelas, tidak bisa dideskripsikan dengan begitu baik dan bagaimana. Maka akhirnya muncullah ribuan agama. Itu sebetulnya bagian dari upaya untuk menginterpretasikan, menafsirkan, ya, memahami, apa namanya, menjelaskan apa yang mereka sendiri tidak tahu dan tidak melihat. Seandainya Tuhan itu kasat, seandainya Tuhan itu bisa dilihat, bisa disaksikan dengan baik, maka tidak kemungkinan memunculkan ribuan agama dan kepercayaan itu kemungkinan tidak akan terjadi, karena sudah jelas sosoknya, sudah jelas wujudnya, sudah jelas. Nah, beragamnya agama dan spiritualitas, kepercayaan dan seterusnya itu memang karena semuanya apa namanya, mereka tidak bisa apa namanya mengetahui dengan pasti apa itu zat yang disebut dengan supernatural being. Karena itu dalam diskusi teologi, karena Tuhan itu sifatnya supernatural being, maka mereka disebut macam-macam. Ada yang menyebut dari eternal one, ada yang menyebut macam-macam, ada Allah, ada Yahweh, ada banyak sekali. Itu sebetulnya karena berangkat dari ketidaktahuan manusia tentang supernatural being atau Tuhan itu. Nah, karena kita semuanya itu sebetulnya berusaha memahami agama-agama itu, maka sebetulnya buat apa kalau satu sama lain saling bersikap intoleran, bersikap saling memusuhi? Sebetulnya buat apa kalau sama-sama tidak memahami secara persis 100% apa itu sebetulnya zat yang bernama Tuhan itu. Maka satu-satunya jalan yang paling make sense adalah dengan cara respect, menghormati sistem agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, kita semua tidak bisa mengklaim nih agama mana yang paling, itu tidak bisa mengklaim, namanya aja kepercayaan. Dalam bahasa Inggris disebut belief. Yang namanya belief itu tidak membutuhkan bukti, tidak membutuhkan apa, bukti-bukti empiris, akademik, tidak membutuhkan, namanya aja belief. Nah, kalau orang ribut soal belief, sesuatu yang sebetulnya abstrak dan kita tidak mengerti, kemudian sampai bersikap intoleran, kekerasan, memusuhi, bahkan yang paling ekstrim, saling membunuh satu sama lain dengan terorisme dan sebagainya, itu kan sesuatu yang naif sebetulnya, sesuatu yang seharusnya tidak perlu terjadi. Nah, tapi faktanya tidak seperti itu. Faktanya banyak kelompok agama itu yang merasa paling benar sendiri dan kemudian memaksa kelompok lain untuk meyakini, mempercayai apa yang mereka yakini atau percayai.
Nah ini kemudian muncullah intoleransi, muncullah sikap tidak menghargai, bermula dari itu Pak. Adanya truth claim itu, claim of the truth. Tetapi mereka tidak mau menghormati dan menghargai orang lain. Itu kan problem itu, susah itu kalau sudah begitu. Nah, dia merasa dirinya yang paling, kelompoknya yang paling ini, tapi menganggap kelompok orang lain, kelompok lain keliru. Saya contohkan yang paling singkat ya, yang paling sepele. Tuduhan Smeti itu misalnya nggak benar, menganggap gua-gua itu urusan klinik setan atau apa, bunuh-bunuh dan sebagainya, tempat-tempat seperti itu. Padahal tapi kalau kita mengkritik kelompok-kelompok itu jadi menimbulkan apa namanya reaksi yang berlebihan. Padahal sebetulnya semuanya sebetulnya agama-agama itu memiliki kurang lebih irisan-irisan yang sama. Maaf ya, ini yang muslim-muslim ya. Saya sendiri sebetulnya KTP saya sudah Islam, jadi nggak perlu merasa saling tersindir dan seterusnya. Saya sering katakan kepada teman-teman saya yang muslim misalnya, Anda menganggap orang-orang yang menganggap sakral terhadap apa itu batu-batu tertentu, misalnya kayak batu apa di tol Cipali itu batu berenang ada apa namanya, adanya paham nggak? Batu berenang di tol Cipali atau batu-batu lain yang disakralkan oleh masyarakat dianggap syirik, dianggap apa? Padahal mereka kalau berhaji melihat Hajar Aswad itu kan artinya batu hitam. Mereka berebut, rebutan supaya bisa menyentuh, bisa mencium, bisa ngelus-ngelus, bisa sampai ada maklar-maklar bagaimana supaya bisa. Loh banyak loh Pak maklar-maklar supaya bisa mencium dan apa namanya Hajar Aswad itu karena ada asumsi berdoa di situ mustajab, doanya diterima, itu maunya rebutan. Makalah muncul maklar-maklar yang dari Indonesia ya maklarnya ya orang Madura, orang siapa yang banyak di Mekah. Mohon maaf kalau ada yang Madura. Tapi memang banyak orang Madura di Mekah. Tapi bukan hanya orang Madura, ya banyaklah Jawa juga, Lombok juga, dari Minang juga. Saya tahu itu karena saya orang lama di Arab Saudi. Jadi Ka'bahnya juga begitu heroiknya mereka tanpa salah sedikit pun, tanpa merasa dirinya melakukan tindakan musyrik, tindakan syirik dengan melakukan itu. Gitu betul Pak? Gitu. Tanpa merasa bersalah sedikit pun, bahwa tanpa merasa berdosa sedikit pun melakukan itu. Tapi kalau ada orang lain, kelompok lain mengsakralkan atau menjadikan itu sebagai akik atau apa dan sebagainya, itu dianggap syirik, dianggap klinik, dianggap bid'ah, dianggap haram, dianggap seperti itu. Itu salah satu contoh apa namanya ambiguitas atau ambivalensi umat agama. Jadi maunya mereka itu yang paling, yang lain tidak. Padahal sebetulnya sama. Kalau mereka boleh menganggap sakral batu hitam atau Hajar Aswad, kenapa umat-umat lain, kelompok lain tidak boleh? Nah mereka bilang itu syirik dan sebagainya karena itu dianggap menyembah batu, dan enggak menyembah batu. Kalau kelompok lain itu dianggap menyembah batu, tentu semua batu mereka sakralkan. Nah buktinya tidak semua batu mereka sakralkan. Berarti ada kekuatan di balik batu itu yang membuat batu itu spesial, karena itu disakralkan oleh komunitas setempat. Nah sama umat Islam juga begitu. Kalau mereka ditanya, saya tidak menyembah batu, tidak apa, kami menghormati, respek karena menganggap Hajar Aswad itu spesial misalnya. Sama umat lain pun begitu. Tetapi kalau sudah sampai pada keyakinan dan sebagainya, susah untuk mendamaikan hal-hal seperti ini. Mereka begitu terbiasa melakukan hal-hal yang sebetulnya umat lain juga sama. Bukan hanya terhadap Hajar Aswad, tapi juga terhadap Ka'bahnya. Bagaimana reaksi umat Islam terhadap Ka'bah kalau sedang naik haji atau umroh? Ya kan?
Sama, semua agama itu mengandung unsur-unsur seperti itu, unsur-unsur irasionalitas, unsur-unsur. Anda boleh meyakini 100% keyakinan Anda, kepercayaan Anda, tapi tidak perlu menghakimi kepercayaan dan keyakinan orang lain. Nah ini loh Pak, susah loh begini nih, susah. Jadi tapi memang harus dibiasakan, dipraktekkan seperti itu. Nah begitu. Kadang-kadang ini saya juga bukan hanya ngomong umat Islam, umat lain pun sama. Apa sih? Umat lain kadang secara berlebihan, teman-teman Kristen, Yahudi misalnya secara berlebihan mengkritik Muslim misalnya, dianggap menyembah Ka'bah apa dan seterusnya, padahal mereka juga melakukan yang sama. Itu tembok, ratapan tembok, mereka nangis di Yerusalem apa dan sebagainya, diapain itu oleh teman-teman Yahudi maupun Kristen. Pernah ke Yerusalem Pak? Pernah kan? Ya, sebetulnya umat itu menganggap itu kan ya. Jadi mereka begitu heroik, nangis apa dan mereka menganggap itu sesuatu yang sangat sakral dan penting buat mereka. Sebetulnya sama aja, dengan hanya beda lokasi, beda tempat, beda nama. Tetapi esensinya sebetulnya adalah sama. Nah kalau kita itu hanya mengkritik yang terlihat, yang ekstrinsik, tapi melupakan yang intrinsik, itu problem umat beragama itu begitu. Begitu melihat yang ekstrinsik itu seolah-olah beragam, berbeda, lupa yang intrinsik, makna di balik itu apa itu kurang begitu. Makanya satu sama lain saling beradu, saling dan sebagainya, karena sebetulnya mereka terjebak pada hal yang kelihatan, yang ekstrinsik itu, tetapi merupakan yang tak tampak, yang intrinsik. Nah, yang intrinsik itu ini adalah antara lain bagian dari dunia spiritual itu. Kalau kita menekuni dunia spiritual, Pak, kita biasa-biasa aja dengan agama apapun, dengan konsep Tuhan apapun, kita biasa saja. Saya mendalami agama sejak, karena saya orang pesantren, saya sekolah di madrasah lama, di pesantren lama, saya lulus IAIN, sekarang UIN, kemudian saya belajar teologi di kampus Kristen di UKSW, dan kemudian melanjutkan studi-studi lain, baik itu budaya, agama dan seterusnya. Jadi saya sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu sebetulnya. Tetapi bagi teman-teman yang tidak begitu menggeluti dunia seperti itu, kemudian seolah-olah apa yang mereka yakini dan pegangi itu betul-betul eksklusif, yang lain tidak. Dan itu yang akar-akar antara lain permusuhan satu sama lain. Tapi kalau kita mempelajari esensi, itu sebetulnya tidak perlu ada itu pertentangan, tidak perlu ada itu kekerasan, tidak perlu ada itu ini makam Islam, ini makam X, ini makam ini kelompok ini, tidak perlu ada. Nah itu penting Bapak sekalian, perlu kita pahami dan mengerti bersama tentang esensi atau dunia intrinsik itu, supaya pergaulan kita itu lebih terbuka, lebih toleran dengan keragaman, dan lebih respek terhadap kebinekaan. Nah saya sering mengkritik teman-teman Muslim khususnya, tidak perlu sewot kalau misalnya ada teman-teman dari Kristen Timur Tengah, misalnya dari gereja Ortodoks Suriah misalnya, yang mempraktekkan sembahyangnya persis seperti sholat umat Islam misalnya, tidak perlu sewot. Mereka menggunakan bahasa Arab, sembahyangnya pakai bahasa Arab, khotbahnya pakai bahasa Arab, Alkitabnya, Injilnya juga pakai bahasa Arab. Tidak perlu sewot, jangan menganggap itu penodaan terhadap bahasa Arab. Penodaan terhadap apa? Tidak perlu sewot. Islam lahir kan belakangan. Sebetulnya saya sudah sering bicarakan, antara lain konsep sembahyangnya Islam itu kan sebetulnya kurang lebih sama dengan yang dipraktekkan oleh kelompok-kelompok Kristen Nestorian di Timur Tengah. Ya bedanya mungkin kita umat Islam 5 kali, mereka 7 kali, tapi konsep
rukuknya, sujudnya, banyak kurang lebih sama begitu. Jadi tidak ada agama di dunia ini yang betul-betul genuine, Pak. Betul-betul genuine, lahir kemudian merumuskan secara genuine, sulit untuk karena manusia itu berevolusi, Pak, berevolusi, dan jauh sebelum agama-agama besar ini lahir. Di India ada Hinduisme, ada Buddhisme, ada Jainisme, dan seterusnya. Di Timur Tengah ada Yahudi, ada Kristen, ada Baha'i, ada Islam, ada Yazidisme, dan seterusnya. Semua agama-agama besar itu lahir sebetulnya adalah bagian dari evolusi agama-agama kecil yang sebelumnya sudah dipraktekkan oleh masyarakat suku yang berjumlah beribu-ribu. Nah, itu tidak ada sesuatu yang genuine. Semuanya sebetulnya berkelanjutan dan saling melengkapi satu sama lain. Nah, kalau semuanya saling melengkapi satu sama lain, lalu buat apa kita bertentangan menganggap agama kita, kepercayaan kita yang paling ori, yang paling benar, sementara agama lain, kepercayaan lain dianggap imitasi? Buat apa? Karena sebetulnya apa yang kita praktekkan sebetulnya umat lain juga mempraktekkan. Apa yang kita percayai umat lain juga mempercayai. Bedanya mungkin dalam hal jumlah, nama, apa itu aja, tapi esensinya tetap sama begitu. Islam pun kan sebetulnya begitu. Haji itu dari mana sih konsep haji? Tidak lama dipraktekkan. Puasa sudah lama dipraktekkan masyarakat sebelum Islam, dan seterusnya. Dalam konteks peribadatan pun kan bermacam-macam. Sembayangnya orang Sunni beda dengan Syiah. Yang Sunni aja bermacam-macam mazhab dan masing-masing punya konsep praktek sembayangnya berbeda-beda. Dikit-dikit haram, dikit-dikit kafir, dikit-dikit ya bid'ah dan seterusnya kan. Bid'ah kok dikit-dikit, harusnya kan banyak-banyak ya Pak. Ayo.
Saya ingin menanyakan sedikit tentang budaya ya, Prof. Saya bertanya ke Profesor sama Mbak Gatot. Akhir-akhir ini kita, iya dua-duanya, akhir-akhir ini kita sering menghadapi akulturasi budaya, baik di bidang busananya, juga ritualnya, cara bahasanya, apapun kita mengalami akulturasi budaya. Saya ingin sedikit menanyakan trik dan pendapat dari Profesor dan Mbah Gatot supaya kita sebagai anak bangsa tetap bisa melestarikan budaya itu dengan murni. Saya Sani Rebrandini dari Malang, kebetulan juga dari komunitas perempuan Pesanggul Nusantara. Saya followernya Profesor Sumanto Kutubi sejak 2019. Saya mengikuti bersama Pak Nursena pas di Clubhouse Dieng itu, dan berteman juga di Facebook, walaupun aktif, cuman ya Profesor jarang untuk mengomeni satu-satu karena beribu-ribu. Baik, sedikit itu aja Profesor. Minta sedikit trik dan pendapat soal bagaimana kita mengatasi akulturasi di bidang kebudayaan. Terima kasih. Ini agak sensitif sedikit ya, Pak. Tentang apa yang disebut dengan kemurnian itu sebetulnya perlu kita dalami lagi secara seksama. Pertama, yang itu karena yang namanya kebudayaan, kalau membahas dari kebudayaan dalam perspektif ilmu sosial, khususnya antropologi budaya, sebetulnya masyarakat manusia itu saling ketuk tular tentang ilmunya, pengalamannya, sehingga budaya itu bersifat link. Link itu maksudnya selalu terkonek dengan budaya-budaya yang dipraktekkan di tempat-tempat lain. Itu. Jadi budaya itu sangat susah untuk menemukan betul-betul genuine, hanya ada di kelompok tertentu tapi tidak ada di tempat-tempat lain, dipraktekkan oleh komunitas lain, karena karakter budaya itu selalu interconnected, ya, selalu terhubung dengan kebudayaan-kebudayaan di tempat-tempat lain. Ini menarik, misalnya gini, sarung ini ya, mungkin kalau saya bicara tentang sarung, itu nih budaya mana nih? Sarung nih. Ada yang tahu nggak? Sarung ini budaya mana nih? Mana asal sarung? Ada yang tahu nggak? Mana asal sarung? Melayu. Ya, Melayu. Makanya sekarang ada kemudian santri-santri mengklaim sebagai NU, macam-macam kan. Nah, menarik adalah waktu saya ngajar di Arab Saudi, saya minta setiap pelajaran itu ada presentasi budaya. Presentasi budaya setiap akhir semester ada presentasi budaya, dan saya minta masing-masing mahasiswa yang hampir semuanya adalah mahasiswa Arab, baik dari Saudi, Yaman, Mesir, dan seterusnya, untuk menggunakan busana daerah masing-masing, ya, pakaian tradisional masing-masing, tidak pakai thawb atau jubah atau gamis, pakai budaya masing-masing saat presentasi. Wah, itu begitu datang presentasi, warna-warni yang mereka pakai itu. Nah, salah satu kelompok itu menggunakan sarung, sama makainya kayak saya ini. Nah, gini, mohon maaf, sama kayak saya ini makainya sarung.
tanya, ini apa nih pakai ini? Dia nyebutnya sarun, bukan sarung, pakai G. Sarun. Pikir, pakai N, sarun. Pikir, sarun. Sama dengan sarung, aku pikir. Nah, tak tunjukin. Nah, ini kemudian menimbulkan pertanyaan. Ini kelompok mahasiswa yang pakai itu sama. Arab kebetulan pakai itu. Tapi dari kayak Abharon dan seterusnya. Makanya orang nasional di Arab Saudi yang datang itu kalau ke maksud saya begini Mbak, Bu, maksud saya adalah kita bisa saja melakukan seperti itu, tetapi tidak usah terlalu fanatik, tidak usah terlalu overdose overdosis fanatisme tidak perlu karena itu bisa menjadi bumerang buat kita sendiri. Makanya saya sering konfrontasi bukan hanya dengan kelompok hijab, tapi juga dengan kelompok kebayar. Apa istilahnya? Saya sering konfrontasi itu karena kelompok hijaber itu yang fanatik itu banyak sekali, banyak saya akui itu. Tetapi tidak semua yang hijaber saja yang pakai hijab itu fanatik. Harus ingat itu. Memakai hijab atau apapun itu kan hak masing-masing individu. Kita tidak bisa memaksakan. Mau pakai pakaian apa saja kan tidak bisa dipaksakan. Jilbab monggo, pakai hijab monggo, sarung monggo, kan tidak bisa dipaksakan. Nah, menjadi masalah kalau mereka memaksakan, menegasikan yang lain, memaksakan yang lain, kemudian saling gontok-gontokan dan seterusnya. Nah, itu masalahnya itu di situ. Nah, sama yang kelompok-kelompok kebaya ini juga ada yang sangat overdosis fanatismenya, sehingga menganggap yang berhijab itu dianggap memakai taplak, memakai buntelan, memakai dianggap macam-macam lah. Sampai Bu Iriana, istrinya Pak Jokowi, dibully habis-habisan karena memakai hijab misalnya dan seterusnya. Tapi itu kan sebetulnya tidak perlu overdosis, sebetulnya tidak perlu dilakukan karena itu bagian dari hak masing-masing individu. Nah, saya katakan kemarin di forum perempuan berkebaya di Jakarta, saya katakan kalau Anda terlalu agresif menyerang kelompok-kelompok yang berhijab itu, nanti gerakan Anda menjadi tidak sistematis. Gerakan Anda nanti akan kontraproduktif karena akan melawan banyak orang, banyak kelompok. Harus ingat, kelompok hijab itu bermacam-macam. Ada kelompok muslimah, kalau ada kelompok hijaber yang sangat fanatik, harus begini, dan orang lain yang tidak mempraktekkan itu berdampak begini, itu mereka sangat menyerang terhadap yang lain. Ada kelompok muslimah yang tidak suka menggunakan hijab, ya, terbiasa dengan abaya dan seterusnya. Ada kelompok muslimah yang berhijab, oke, berkebaya juga oke. Ada yang mereka yang sangat fleksibel, in between, di tengah-tengah. Dan mereka ini sebetulnya adalah partner dari kelompok-kelompok kebaya dan seterusnya. Jadi kalau mau menyerang kelompok hijab nanti juga akan menyerang mereka. Dan ini jumlahnya banyak, termasuk di dalamnya teman-teman NU muslimat apa. Mereka kan hijab yes, kebaya yes, pakai kebaya dengan macam-macam itunya. Itu bagian dari kebudayaan yang harus kita apresiasi. Gitu kan? Jadi makanya sebetulnya yang perlu kita lakukan sebetulnya adalah bagaimana kita tetap mengembangkan itu, tetapi dengan semangat respect yang tinggi. Yang lebih penting dari sekedar pakaian itu adalah mindset. Saya sering bilang, daripada yang lebih penting dari itu adalah soal mindset, soal pola pikir dan pola tindakan, perilaku. Itu seharusnya harus lebih banyak kita soroti ketimbang persoalan pernek-pernek tata busana. Meskipun sebetulnya itu juga penting, tetapi lebih penting lagi adalah persoalan itu. Saya katakan begini,
Anda berhijab silahkan, tetapi harus brilian, toleran, respect apa dan sebagainya. Anda berkebaya silahkan, tapi harus brilian, respect, gimana? Itu kan nggak gampang. Bahwa Anda mau berkebaya, berhijab, nah itu bagian dari hak masing-masing individu untuk berpakaian. Tetapi jangan sampai melupakan, menegasikan kelompok lain dan melupakan orang lain yang mempraktekkan pakaian-pakaian yang berbeda. Nah, saya sering mengatakan, apakah kalau Anda itu, nah ini yang terjadi di Indonesia itu lucu. Misalnya, kelompok A menganggap kita itu harus mempertahankan pakaian Nusantara, busana Nusantara, busana asli Indonesia. Kita tidak boleh menggunakan busana asing dan menganggap hijab itu, jilbab itu busana asing karena berasal dari Arab Timur Tengah asumsinya. Tetapi pada saat yang sama, kelompok ini dengan sukarela memakai busana asing yang bukan dari Timur Tengah, dari Barat, dari Eropa, dari Amerika, kan sama-sama busana asing, dari Cina, dari Korea. Mereka terbiasa itu menggunakan itu, tapi mengkritik jilbab dan seterusnya karena dianggap busana asing, tetapi mereka dengan apa namanya santainya menggunakan budaya asing meskipun itu dari Eropa, dari Amerika dan seterusnya. Hal yang sama terjadi, komunitas hijab juga melakukan hal yang sama, mempertahankan hal-hal yang genuine, apa namanya, menganggap Arab itu sebagai bagian dari pribumi, sementara menganggap Cina itu yang datang dari Cina misalnya atau dari Barat dianggap